Tahlilan itu menurut mazhab Syafi'i hukumnya adalah makruh dan bid'ah. Makanya saya sering tantang, datangkan ulama Syafi'iyah satu saja yang mengatakan tahlilan hukumnya sunnah. Datangkan. Contoh sederhana. Banyak saudara-saudara kita terjerumus dalam praktek tahlilan. Tahlilan itu menurut mazhab Syafi'i hukumnya adalah makruh dan bid'ah. Dan ini dalam buku Imam Nawawi, seluruh buku. Makanya saya sering tantang, datangkan ulama Syafi'iyah satu saja yang mengatakan tahlilan hukumnya sunnah. Datangkan. Tidak ada. Ente akan dapati seluruh ulama Syafi'iyah dalam buku-buku fikih mereka mengatakan tahlilan itu hukumnya apa? Bid'ah dan apa? Makruh. Sampai perkataan dari ulama Syafi'iyah orang Indonesia yang bernama Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam kitabnya Sabilul Muhtadin. Dalam kitabnya Sabilul Muhtadin. Saya bacakan ya. Halaman 503. Sabilul Muhtadin ini Muhammad Arsyad Al-Banjari, ulama besar ya, yang kemudian terkenal di Banjarmasin sampai sekarang punya masjid. Ada nama masjid namanya Masjid Sabilul Muhtadin. Dia punya buku kitab fikih. Dia berkata, sunat bagi seisi kampung yang kematian dan seluruh keluarga sekalipun jauh membawa makanan untuk keluarga yang kematian, untuk makanan mereka pada siang hari dan malamnya, atau untuk selama mereka masih dalam keadaan bersedih, hendaklah mereka selalu makan untuk menjaga keadaan kesehatannya. Dia jelaskan sunnahnya kayak apa. Sunnahnya kasih makanan sama mereka, bukan mereka bikin makanan. Sunnahnya keluarga jauh pun membantu mereka. Jadi karena mereka dalam kondisi susah, diberi hiburan dengan berikan makanan, mungkin diberikan bantuan uang karena mereka terkena musibah. Orang kena musibah kita hibur dengan beri apa? Makanan. Bukan sebaliknya, mereka kerepotan. Kemudian beliau berkata, makruh lagi bid'ah bagi yang kematian membuat makanan untuk dimakan oleh orang banyak, baik sebelum maupun sesudah mengubur, seperti yang kebiasaan dikerjakan oleh masyarakat. Ini ulama Syafi'iyah ini, orang Indonesia. Dia mengatakan seperti kebiasaan yang dilakukan oleh apa? Masyarakat. Jadi maksud saya, ya, perkara ini perkara yang ma'ruf, ya, dalam mazhab Syafi'iyah bahwasanya membuat acara makan-makan setelah kematian hukumnya apa? Bid'ah, makruh. Taib, kalau ada orang terjerumus dalam hal tersebut, melakukan hal tersebut, apakah kita vonis dia sebagai ahlul bid'ah? Jawabannya tidak. Dia kalau cuma gara-gara kesalahan ini, tidak bisa kita keluarkan dia dari firqah najiyah, paham? Karena ini bukan masalah akidah, bukan masalah usuluddin, bukan masalah kaidah kuliah. Tapi dia salah dalam satu perkara, perkara fikih misalnya. Karena ini bid'ah amaliyah, ya. Paham? Paham atau tidak? Ya. Maka jangan suka mudah-mudah menyesatkan apa? Orang, ya. Kalau adakah dalil yang menjelaskan tentang tahlilan? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu artinya tahlil. Tasbih, subhanallah. Tahmid, alhamdulillah. Takbir, Allahu Akbar. Tahlil, la ilaha illallah. Man halala, siapa yang mengucapkan tahlil, summa ahda sawabahu ilal mayyit, kemudian tahlil itu dihadiahkannya kepada si mayit, orang mati, yantafi'u bihi, pahalanya sampai dan orang mati itu dapat manfaat. Begitu kata Imam Ibn Taymiyah dalam kitab Majmu' Fatwa Ibn Taymiyah. Kenapa Ustaz pilih pendapat Ibn Taymiyah? Karena yang banyak melarang-melarang nih sekarang anak-anak buahnya Ibn Taymiyah. Paham? Padahal Imam Ibn Taymiyah dalam Majmu' Fatwa mengatakan siapa yang mengucapkan tahlil dihadiahkannya pahalanya pada yang meninggal sampai. Kalau dimasakkannya bubur kacang hijau, kenapa Ustaz tiba-tiba ingat bubur kacang hijau? Oke, bubur jagung kalau gitu. Lalu kemudian dihadiahkannya pahalanya untuk almarhum. Sampai apa tak sampai? Sampai. Mana dalilnya? Mana? Kata Sa'ad, ummi matat, makku mati. Afa atasaddaqu anha? Kalau aku bersedekah, pahalanya sampai tak untuk emakku? Kata Nabi, tasaddaq, sampai. Sedekah enggak? Sedekah. Ayu sadaqatu afdal. Apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, saqyul ma',
sedekah yang paling afdal mengasih air minum. Kalau air minum saja sampai, apalagi gulai baung. Artinya sedekah sampai, sedekah sampai, tahlil sampai. Apalagi bacaan Quran. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Sampai apa tak sampai bacaan Quran pada orang meninggal dunia? Sampai. Bacaan Quran untuk orang meninggal dunia sampai. Mana dalilnya? Ketika Nabi SAW melewati suatu makam, diambilnya pelepah korma, ditusukkannya ke makam itu. La'allallaha an yukhaffifa adzabahuma ma lam yaybasa. Tasbih pelepah korma sampai pada orang yang meninggal. Apa komentar Imam Nawawi dalam kitab Majmu', dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Ajjaj? Kalau tasbih pelepah korma saja sampai, apalagi bacaan Quran orang yang beriman.